Hai semuanya, di video ini kita akan membahas mengenai pre-design ya, yang merupakan fitur terbaru pada SketchUp Pro 2021 ya. Sayangnya pre-design ini hanya bisa digunakan oleh pengguna lisensi resmi dari SketchUp itu sendiri ya. Nah, bagi Anda yang menggunakan mungkin ilegal ataupun mungkin bajakan dan sejenisnya, itu tidak akan bisa mengakses yaitu pre-design. Ya, saya di sini menggunakan SketchUp Pro 2021 ya. Dan kita akan mengakses pre-design. Saya ke file, kemudian di sini ada start pre-design. Saya klik ya. Kita akan diarahkan ke website sketchup.com dan masuk ke arah pre-design. Nah, ini adalah pre-design ya. Jadi mengaksesnya harus online, dan di video ini saya akan menunjukkan apa sih pre-design itu dan gunanya atau manfaatnya untuk Anda itu apa. Oke, sebelumnya saya akan mengakses informasi tentang produk pre-design ya. Ini adalah produk pre-design, bisa diakses di website SketchUp, kemudian produk ya. Ini ya. Di dalam produk pre-design, oke. Ini ada pre-design, di sini ada Saphira, ya. Saphira, kemudian yang kita bahas adalah pre-design-nya. Saphira ini juga merupakan online, ya. Ini untuk mengaksesnya. Oke, kita fokus ke pre-design di sini. Pre-design itu tersedia ya pada SketchUp Pro subscription, kemudian SketchUp Studio subscription, kemudian Enterprise subscription ya. Dan Anda bisa menggunakannya di salah satu subscription yang ada ini ya. Jadi fungsinya adalah kita akan bisa melihat seperti iklim ya, iklim dari lokasi bangunan yang akan didesain, dibangun ya, dibuat seperti itu ya. Di sini Anda akan melihat informasi banyak sekali tentang seperti winter climate, summer climate, breeze soleil dan lain sebagainya, seperti explore variable option. Avoid work during schematic design by focusing only on visible approach. Ya, Anda bisa mengeksplorasi semua tentang desain yang ingin Anda buat, seperti shading, glazing, highlighting, kemudian architectural response, outside space, ya. Dan saya akan masuk ke pre-design di sini, ya. Ini merupakan studi yang sudah dibuat oleh pre-design SketchUp ya. Ada DevOps HQ, kemudian HQ ya. Kemudian Bali Garden School Denpasar 1 bulan 20 hari yang lalu ya. Kemudian ini ada Wilderness Hideaway. Ini adalah demo. Oke. Saya akan membuat sebuah studi dengan create new study. Di sini saya ketik YS Group, kemudian residential ya. Oops, saya buat school saja. Continue, dan karena YS Group bermarkas di Kanigoro Jawa Timur, saya ketik Kanigoro Jawa Timur. Ini ya, ini langsung ke Kanigoro. Kemudian ini sudah, saya langsung continue saja. Okay, school occupancy schedule. Your analysis with user filtered by the schedule so that can be based on accurate expression. Oh, ini jam 8 sampai 4 sore. Holiday close in January. Create study. Nah, ini dia ya. Kanigoro Wahyus Group. Oke, saya akan klik di sini. Kanigoro has a tropical monsoon climate ya. Ini adalah
klaimnya. Jadi tanggal 21 sampai Maret 20 ya. Ini Desember 21 to Maret 20. Ini menggunakan tanggal di tahun, sepertinya tanggal ya ini. Kalau tahun mungkin kebalik ya. Tapi kalau ini harusnya 2021 ya. Mungkin sistem mereka ada sedikit bermasalah mungkin. Nah, di sini kita bisa melihat suhu 71 Fahrenheit ya. Wet season Mugi to Glorious wet season ya. Kemudian ini wet season semuanya. Dan yang 21 to 20 Desember ini dry season ya. Saya kurang begitu paham tentang tanggal yang ada di sini. Mungkin Anda memahami tanggal yang ada di sini apa, bisa tinggalkan di kolom komentar ya. Dan di sini kita bisa melihat frekuensi partly cloudy ya. Ini ada jenis berbeda pada tanggal-tanggal yang sudah disebutkan, tapi di sini tanggalnya adalah sama ya. Tanggalnya Maret 20, ini Maret to Juni, Juni to September, September to Desember. Seperti ini ya. Dan di sini cuacanya ada yang sama ya, September dan Desember. Oke. Ini adalah sesinya. Kita akan ke architectural response. Analisis ya. Sekarang kita menganalisa. Too hot to be outside. Di luar sangat panas ya. Bila ini pembagiannya sama dengan yang sebelumnya, session ya, 1 2 3 4 session. Coba kita lihat di sini ada Desember to Maret 20 ya. Berarti too hot to be outside. Di luar itu sangat panas ya. Dan pada session Maret 21 to Juni 20 ya, ingin di luar ya. Di dalam berarti sangat panas. Oke, outside if sheltered ya. Di sini berarti yang Juni 21 to September 20 ada di sini ya. Breezy and cool. Kemudian yang too cool to be outside pada September 21 to Desember 20 itu sangat dingin sekali ya. Dan di sini best way for architecture to respond to climate ya. Untuk provide shelter from heat, di sini ada gambar AC, kemudian ada kanopi untuk menangkal ini ya. Dan ini masuk ke sini, ini merupakan cahaya matahari ya. Dan untuk yang sisi ini, take the inside outside ya. Prosedurnya seperti ini, model desainnya, dan kita bisa melihat di sini adalah provide shelter from heat 59% dan take the outside 41%, bring the outside in 1%, ini hampir tidak terlihat sama sekali, provide shelter for the cold 0%. Tidak terlihat sama sekali. Oke, dan school holiday. Ini adalah school holiday, jadi tidak ada aktivitas di sini ya. Ini adalah frekuensinya, jadi sesuai tanggal yang ada di sini ya. Jadi desainnya ini sesuai tanggal yang ada di sini. Kemudian kita melihat glazingnya, analisis running. Oke, kita tunggu sebentar prosesnya. Oke, analisis glazing ratio-nya. Ini masih berputar.
Oke, ini sudah selesai di analisa ya glazingnya. Suggestion for maximum glazing ratio for this climate ya. Nah, ini adalah faktor affecting ini ya, glazing rasionya. Anda bisa melihat diagramnya seperti ini ya. Dan kita melihat optimal vs typical strategies. Triple glaze, low E, non-metal, substantial shading, grid glazing. Maksimalnya ini nilainya adalah 90% dan di sini nilai 20% untuk typical strateginya ya. Insulationnya hampir ke 0, tapi yang sebelah sisi kiri itu sangat-sangat baik. Nah, di sini kita bisa memfilter ya. Contoh single glass, atau kita bisa melihat ini semuanya ya. Semuanya totalnya ada sekitar, coba kita cek, 216 atau lebih ya. Oh, ini ada banyak sekali ya. Ini ada banyak sekali modelnya yang bisa kita gunakan. Semisal non-metal seperti apa bentuknya. Ini semua adalah grafik ya, grafik. Jadi ini nilai-nilainya ini tidak bisa digeser karena ini grafik dari default setupnya pre-design SketchUp ini ya. Ada banyak sekali model-model yang bisa Anda terapkan di sini seperti pemasangan kanopi, masuk dan keluarnya cahaya ya, seperti ini. Dan sangat-sangat banyak sekali. Anda bisa memilih dari sekian banyak ini ya. Yang sesuai untuk Anda gunakan itu apa? Seperti itu ya. Jadi silahkan diuji coba dengan login di predesign.sketchup.com untuk mencoba fitur ini ya. Ini sangat banyak sekali. Bisa menyesuaikan desain yang Anda miliki. Kemudian kita masuk ke shading. Oke, kita dianalisa lagi. Kita tunggu prosesnya. Ini tergantung dengan tingkat kecepatan koneksi internet yang Anda miliki ya. Jadi saya menggunakan koneksi internet dengan kecepatan 3 Mbps. Mungkin sangat-sangat lambat ya, sangat lambat tapi sudah cukup untuk mengaksesnya. Oke, di sini best shading strategy by Facade ya. Ini untuk tampaknya. Kita memiliki beberapa pilihan di sini, ada Accurate, Breeze Soleil, kemudian Automate Blend ya. Yang nilainya tinggi tentunya yang lebih bagus. Efeknya ada di sini. Kita akan contoh saja untuk yang ini ya. Accurate ya. Yang tertutup ini tentunya sangat melindungi sekali dari cahaya yang masuk ya. Dari Juni, ini yang bawah ini Desember. Nah, ini nilai-nilainya. Nilai-nilainya masuk semuanya di sini. Kemudian kita bisa juga melihat Breeze Soleil yang kena dampaknya. Yang tidak kena dampak yang tepi sedikit ini ada Automate Blend. Yang tepi ini di pagi hari, ini yang di sore hari ya. Jadi kita lihat no shading, jadi ini sangat masuk ya, cahaya masuk ke dalam seperti itu ya. Dan untuk ini ya, offset panel yang tertutup bagian ini saja ya. Untuk 3 PM 6 AM tetap seperti ini ya. Anda bisa melihat di sini grafiknya tentang mana yang cocok diterapkan pada desain Anda ya, tentang shading yang digunakan seperti itu ya. Anda bisa melihat informasi-informasi ini. Sepertinya informasi ini sama saja ya dengan
Mungkin lokasi lain nanti akan kita coba untuk shadingnya ya, seperti ini. Saya akan membuka double di sini untuk predesainnya. Oke, saya akan ambil contoh di sini Bali Garden School. Nah, Bali Garden School, oh ini ada perbedaan ya, ada perbedaan tapi di shadingnya kita akan lihat di shadingnya. Ya, ininya sama ya, grafiknya sama, tidak jauh beda. Grafiknya adalah sama. Bedanya di sini untuk hood 65% dan overhang termasuk double overhang dan juga fin itu ada perbedaan. Ya, sangat lihat ada perbedaan. Oke, saya ke top lighting. Ini adalah untuk pencahayaan atas ya. Sunny spell, cahayanya seperti ini. Kemudian untuk cahaya variable sky, cloudy spell, low daylight. Ya, seperti ini. Kita akan cocokkan nilai-nilainya ya. Ini 18%, di sini 22%. 72% di sini dan di sini 70%. Cloudy spell 6% dan cloudy spell di sini 12%. Oke. Ini adalah beberapa pilihan ya. Suitability of different top lighting in this climate ya. Anda bisa memilihnya. Jenis-jenis dari cahaya dari atas itu seperti apa ya. Cahaya dari atas itu seperti apa. Hasilnya nanti kurang lebihnya itu seperti ini ya. Anda memilih yang mana model atapnya ya, seperti itu. Oke, ini untuk Kanigoro, kemudian ini untuk Bali ya. Di sini ada perbedaan ya. Untuk light pipe dan lain sebagainya. Kemudian outside spaces. Kita juga akan outside spaces Bali Garden School Denpasar. Nah, di sini kita bisa lihat windbreak, kemudian yang lain-lainnya air movement 86%, di sini air movement 80% dan rain cover 1%. Ini 0%, kemudian heating 0% ya. Untuk area ini area Kanigoro Blitar 71%, 64% di Denpasar ya. Dan kita bisa melihat grafiknya di bagian bawah. Ini grafiknya berbeda ya. Jadi walaupun Jawa Timur dan Bali itu dekat ya, tapi grafiknya sudah berbeda. Perbedaan ini dilihat dari tanggal yang ada ini ya. Desember, Maret to Juni to September to Desember lagi ya. Seperti ini. Ini ada perbedaannya. Oke, best combination of two interventions ya. Sunshade plus kipas angin 82%. Ya, ini adalah kondisinya. Kalau di sini sama. Tapi di sini nilainya 81% ya. Ini untuk udaranya ya. Udaranya 81%. Jadi, predesign ini bisa sedikit membantu Anda ya dalam proses perencanaan arsitektur ya, model itu mencari tentang outside space-nya, kemudian top lighting-nya, kemudian shading, kemudian glazing ratio-nya, kemudian architectural response-nya ya. Ini architectural responnya seperti apa. Jadi Anda bisa benar-benar cukup baik dalam melakukan perencanaan arsitektur untuk proyek Anda ya, seperti itu. Dan ini bisa untuk semua wilayah ya. Terlihat di sini Bali, Kanigoro, Blitar juga bisa masuk dalam perincian ini.
So, menurut Anda, apakah ini pre-design itu bermanfaat atau tidak? Ya, bila Anda berpikir ini bermanfaat, Anda harus subscribe ke license tahunan, ya minimal ke license tahunan SketchUp Pro 2021, atau bisa berlangganan ke SketchUp Studio ataupun Enterprise, seperti itu ya. Jadi untuk menikmati fasilitas ini Anda harus menggunakan commercial license ya. Ingat ya, commercial license. Jadi Anda harus menggunakan lisensi berbayar untuk SketchUp itu sendiri ya. Penggunaannya selama 1 tahun. Dan ini tergantung opsi Anda ingin menggunakannya ataupun tidak. Itu hak masing-masing atau hak pribadi dari setiap individu yang menggunakan SketchUp itu sendiri ya. Tapi dari grafik ini ya, saya kira ini cukup bermanfaat untuk yang fokus ke perencanaan ya. Yang sangat-sangat fokus terhadap perencanaan. Ini sangat-sangat membantu sekali. Karena kita akan menemukan beberapa informasi-informasi yang sangat-sangat menarik di sini. Ya. Jadi informasi dan grafiknya itu sangat-sangat menarik dan sangat-sangat membantu. Bila Anda ingin mencoba pre-design ya, pastikan Anda register ke sketchup.com ya menggunakan akun Anda, dan silahkan trial salah satu subscription ya selama 1 bulan. Anda nanti bisa menggunakan pre-design ini dengan cukup baik. Seperti itu. Semoga video ini membantu Anda mengenal apa itu pre-design ya, fitur terbaru dari SketchUp Pro 2021.